Anime harem merupakan salah satu jenis anime yang cukup diminati. Setiap anime atau manga bergenre harem biasanya menampilkan kisah karakter pria yang dikelilingi banyak perempuan. Maka dari itu, kali ini kita bahas anime dengan karakter overpower, yang karakter utamanya berada di posisi harem. Perpecahan di berbagai negara tidak dapat dihindari, sehingga menyebabkan perang yang berkepanjangan. Di sana, terdapat sekelompok anak keturunan dari bangsawan, yang keluarganya saling bertentangan. Namun meskipun keluarganya bertentangan, berkat kehadiran seorang anak laki-laki bernama Montmorency, hubungan mereka menjadi semakin akrab. Sejak awal, Montmorency memiliki sifat baik terhadap semua orang, sehingga dia menjadi anak populer di kalangan perempuan. Oleh sebab itu, terjalinlah hubungan baik antara dia dengan beberapa perempuan tersebut. Namun pada suatu ketika terjadi insiden yang menyebabkan mereka berpisah. Saat itu, Montmorency menyadari bahwa dirinya merupakan orang lemah yang tidak bisa melindungi temannya. Karena hal tersebut, dia pun memutuskan mengorbankan masa remajanya demi alkimia untuk meneliti batu bertuah yang dapat mengubah seseorang menjadi semakin kuat. Taimado Gakuen, sekolah anti-sihir, merupakan suatu akademi militer yang melatih siswanya menjadi inkuisisi atau pasukan khusus yang bertempur melawan penyihir. Setiap penyihir diburu oleh inkuisisi karena kebanyakan dari mereka telah menyalahgunakan kekuatannya, sehingga menyebabkan banyak korban di berbagai tempat. Peleton tes ke-35 dikenal sebagai peleton terpayah di akademi anti-sihir. Seluruh anggota peleton tersebut berisikan anak perempuan yang dipimpin oleh siswa laki-laki bernama Kusanagi Takeru. Sebagai pemimpin, dia merupakan pengguna pedang yang sangat membanggakan kemampuan berpedangnya. Meskipun dia ditempatkan di tempat terendah dan diremehkan oleh siswa lain, Takeru tetap percaya diri karena memiliki ilmu pedang kuat yang bisa menandingi kekuatan sihir dan senjata modern. Dia juga menjadi semakin kuat setelah terpilih melakukan kontrak dengan Relic Eater, sehingga memungkinkannya untuk menggunakan pedang dan sihir secara bersamaan. IS Infinite Stratos berlatar di suatu akademi khusus perempuan, di mana akademi tersebut didirikan untuk melatih siswa menggunakan IS atau perlengkapan tempur yang hanya dapat digunakan oleh perempuan. Pada awalnya IS dikembangkan untuk digunakan di luar angkasa, tapi setelah pengembangannya dihentikan, perlengkapan tempur ini digunakan dalam ajang olahraga saja. Ceritanya bermula ketika dunia dikejutkan dengan adanya seorang anak laki-laki yang dapat bereaksi dengan IS. Seorang pelajar bernama Orimura Ichika menjadi satu-satunya laki-laki di dunia yang dapat mengendalikan perlengkapan tempur tersebut. Oleh sebab itu, Orimura dikirim ke akademi dan menjadi satu-satunya laki-laki yang belajar menggunakan IS bersama murid perempuan lain. Karena kasus ini tidak pernah terjadi sebelumnya, Orimura pun mendapatkan IS pribadi dan diberi perlakuan khusus seperti yang diberikan kepada pilot IS yang mewakili negara. Oredake Heireru Kakushi Dungeon berlatar di dunia fantasi yang dipenuhi dengan labirin, dan di antara labirin tersebut terdapat labirin berbahaya yang disebut labirin tersembunyi. Setiap labirin memang menarik perhatian petualang, namun hanya petualang berpengalaman dan seseorang berkemampuan khusus saja yang dapat memasuki labirin tersebut. Ceritanya berawal ketika seorang bangsawan tingkat rendah bernama Noru memasuki Akademi Pahlawan. Pada awalnya, Noru diremehkan dan dipandang sebelah mata, namun pada akhirnya dia bisa membalikan keadaan dan menjadi populer di kalangan perempuan dan para bangsawan. Hal itu bisa terjadi karena sejak awal dia memiliki skill unik yang memungkinkannya untuk mendapatkan jawaban mengenai permasalahan yang dialaminya. Skill miliknya juga telah membantunya untuk memasuki labirin tersembunyi dengan mudah, sehingga dia bisa menjadi petualang kuat dalam waktu singkat. Madan no Ou atau Vanadis. Dalam peperangan, pasukan yang dipimpin oleh pangeran telah dikalahkan. Namun seorang pemanah bernama Tiguru Vermundforen menjadi satu-satunya orang yang masih bertahan. Dengan kemampuan memanah yang akurat, dia berhasil menyerang satu persatu musuh dari jarak jauh. Tapi seorang putri bernama Fieltaria Eleonora bukanlah tandingannya, karena dia menggunakan senjata yang memiliki kekuatan khusus. Singkat cerita, Tiguru Fun disandra oleh mereka. Kemudian setelah Tiguru menunjukkan kembali kemampuan memanahnya, Eleonora mulai mengaku bahwa dia menyukainya sejak pertama kali bertemu di medan perang, sehingga Tiguru Fun ditawari untuk melayaninya.
dan akan dijadikan bangsawan di kerajaan tersebut. Lalu ketika Ti Guru mendengar kabar bahwa tempat tinggalnya diserang, sebagai tuan tanah dia tidak tinggal diam. Untuk melindungi rakyatnya, dia lebih memilih bergabung bersama Eleonora dan meminjam pasukan darinya dengan bayaran yang setimpal. Juamojin no Fafnir. Di suatu pulau terdapat sekolah yang siswanya merupakan murid khusus yang memiliki kekuatan Di, atau kekuatan yang didapat bersamaan dengan kemunculan monster yang mengerikan. Monster atau makhluk misterius ini seringkali muncul secara tiba-tiba dan menghancurkan apapun yang ada di dekatnya. Oleh sebab itu, setiap siswa di sekolah tersebut dilatih mengendalikan kekuatan Di, supaya siap menghadapi monster yang menyerang. Mononobeyu adalah seorang tentara yang memiliki kekuatan Di. Pada suatu ketika, dia dikirim ke akademi tersebut dan menjadi satu-satunya murid laki-laki di akademi tersebut. Selain menjadi murid pindahan, alasan lain dia dikirim adalah untuk membunuh salah satu pengguna kekuatan di pulau tersebut, karena murid bernama Iris telah memiliki tanda bahwa dia akan berubah menjadi monster. Namun karena hubungan Yu dengan Iris terlanjur dekat, pada akhirnya dia mengatasi masalah tersebut dengan mengalahkan monster yang berhubungan dengan Iris. Seikoku no Dragonar. Di antara dua kerajaan, terdapat negeri kesatria yang dikenal sebagai negeri pembiak naga, dikarenakan negeri itu memiliki populasi naga paling banyak. Negeri kecil ini memiliki sekolah yang cukup unik, di mana sekolah tersebut melatih dan membimbing master naga supaya memiliki ikatan kuat. Black Ashu adalah salah satu murid di sekolah tersebut. Sejak awal dia sering diolok-olok oleh temannya karena dia tidak memiliki naga sendiri. Namun dia memiliki kemampuan istimewa, di mana dirinya dapat menjinakkan berbagai macam naga. Dalam pertandingan mengendarai naga, dia terlibat dalam pertarungan melawan orang yang tidak dikenal. Ketika diserang, dia terjatuh ke dasar jurang, dan di waktu yang sama, dia dapat membangkitkan naga unik yang menjelma menjadi manusia. Sejak saat itu, kehidupannya mulai berubah. Orang-orang juga mulai tertarik kepadanya, dan ikatan kuat antara Ashu dengan naganya menjadikan dia semakin kuat. Hyakuren no Ho to Seiyaku to Valkyria berlatar di dunia fantasi pada masa perunggu, di mana setiap orang saling membunuh untuk memperebutkan wilayah kekuasaan. Setiap suku di berbagai tempat memiliki wilayahnya masing-masing, dan setiap wilayah tersebut dapat dikuasai oleh suku lain dengan mengadakan pertempuran. Suku Serigala merupakan suku yang lemah, namun pada suatu ketika mereka menjadi kuat setelah pemimpinnya diganti oleh anak remaja bernama Yuto. Yuto merupakan manusia dari zaman modern yang terseret ke masa lalu dengan membawa smartphone. Dengan mengandalkan smartphone bertenaga surya, dia dapat mendapatkan segala jawaban dan informasi yang berguna ketika berperang. Berkat smartphone miliknya itu, dia bisa menjadi pemimpin hebat dalam waktu singkat. Sambil mencari cara untuk kembali pulang, dia terus terlibat dalam peperangan, sehingga bisa menguasai suku lain dan menjadikan bawahannya. Grisaya no Kaijitsu. Mihama Academy adalah sekolah swasta yang hanya memiliki 5 siswa perempuan. Pada suatu ketika, anak laki-laki bernama Yuji Kazami dipindahkan ke sekolah tersebut, sehingga ada sebagian murid yang tidak menerimanya karena pada dasarnya Mihama Academy merupakan sekolah khusus perempuan. Meskipun begitu, dia tetap mencoba berteman dengan seluruh siswa yang ada di sana karena sejak awal dia memiliki alasan tersendiri untuk berada di sana. Di sekolah tersebut, Yuji mencoba menjalani kehidupan normal untuk menutupi masa lalunya yang kelam. Sejak lahir dia dibenci dan diabaikan oleh orang tuanya. Satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan baik adalah saudara perempuannya yang sudah meninggal akibat kecelakaan. Setelah mengalami masa-masa sulit itu, dia pun diadopsi oleh seseorang dan menjadi bagian dari militer karena memiliki bakat hebat dalam bertarung dan menggunakan senjata. Shinmaimao no Testament bercerita tentang seorang pelajar bernama Basara yang mendapati dirinya dipertemukan dengan dua adik tiri bernama Mio dan Maria. Ayahnya mengatakan untuk sementara waktu ibu mereka sedang berada di luar negeri dan mereka bertiga disuruh untuk tinggal bersama di rumah baru. Pada awalnya mereka menjalani hidup seperti keluarga biasa, tapi di keesokan harinya motif dibalik kedatangan Mio dan Maria pun terungkap.
Mereka adalah ras iblis yang telah menipu ayah Basara untuk mendapatkan tempat tinggal. Pada waktu yang sama, mereka mencoba mengusir Basara dengan cara menghapus ingatannya menggunakan kekuatan sihir. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi Basara karena sebenarnya dia berasal dari ras pahlawan yang menyembunyikan identitasnya. Setelah mengetahui fakta tentang Mio dan Maria, Basara yang tadinya marah kemudian memaafkannya dan memperbolehkan mereka untuk tetap tinggal bersamanya.